Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru semuanya. Hari ini kami akan melaksanakan praktik supervisi berbasis coaching dari jalur penggerak di kelas 21 Kabupaten Sampang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aswari. Saya CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Sampang. Dan teman saya Bapak David Arif, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Dan selanjutnya saya Muhammad Hussein Bisono dari SMKN Negeri 1 Sampang. Nah, dalam video kali ini saya akan berperan sebagai supervisor ataupun sebagai pengamat, sementara Bapak David berperan sebagai coach gitu ya, dan Bapak Mang Yusuf sebagai coaching gitu. Nah, jadi di sini kami akan melaksanakan proses coaching berbasis atau menggunakan alur virtual. Nah, kira-kira seperti apa? Silakan disimak videonya sampai selesai. Baik, selamat siang Bapak David. Selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Oh, alhamdulillah. Masih aktif memancing Bapak? Alhamdulillah, beberapa hari ini saya belum aktif memancing. Karena Kita kesibukan ya, terutama di TGP. Oh iya. Memang mungkin sibuk sekali ya dengan tugasnya ya. Alhamdulillah pada menayang. Iya. Jadi sesuai dengan rencana kita sebelumnya bahwa pertemuan kali ini kita akan melaksanakan proses supervisor atau mengamati dari kegiatan Bapak David dengan Bapak Mang Yusuf sebagai praktik coaching gitu ya. Jadi sebelum proses coaching ini berlangsung, saya ingin menanyakan kepada Bapak David, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan untuk proses coaching nanti? Iya, terima kasih Pak Ari. Saya sudah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dan yang kedua, saya menguruskan diri sebagai pendengar aktif dari uji. Kemudian yang paling penting yaitu saya itu akan melakukan kehadiran dalam kegiatan uji. Itu Pak, beberapa hal yang sudah saya persiapkan dari kegiatan itu. Baik Bapak David, tadi kan sudah menyampaikan 3 kompetensi yang ingin dikembangkan gitu ya, atau yang ingin disampaikan ketika proses coaching. Nah di sini kira-kira dari ketiga itu kompetensi mana yang dikembangkan? Dari ketiga kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi, itu saya
akan mencoba mengembangkan satu kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Itu Pak. Alasannya kira-kira apa? Karena kadang saya kalau sering ngobrol sama orang, sering melakukan tanya jawab sama orang, itu kadang saya sering oleh karena lagi gitu Pak. Jadi, saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Baik. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira Pak Taufik itu yang ingin diobservasi itu oleh saya itu kompetensi apa saja? Begini Pak, sesuai dengan tiga kompetensi yang sudah saya jelaskan di awal, saya tuh pengen semua ketiga kompetensi itu dinilai oleh Pak selaku supervisor, biar saya itu bisa lebih mengembangkan ketiga-tiganya itu Pak. Nanti saya bisa tahu di mana kompetensi saya yang kurang dan di mana kompetensi saya yang sudah butuh. Di tiga-tiganya Pak, semua kompetensi dinilai Pak. Baik, yang ingin diobservasi berarti dari perhatian penuh, Ya, riset, sama mengajukan pertanyaan ke bot dan mendengarkan secara aktif, gitu ya. Baik Bapak, itu tadi merupakan kompetensi inti yang harus diketahui oleh seorang coach, gitu ya. Dan di sini saya sebagai pengamat, saya akan menyampaikan di sini rubrik penilaian saya terhadap proses coachingnya, gitu ya. Jadi di sini Bapak nanti akan menyampaikan present, kehadiran secara penuh terhadap coachingnya, terus mendengarkan aktif dengan rasa, gitu ya, dan melanjutkan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Baik Bapak, kira-kira sebelum proses untuk coaching ini, gitu ya, perasaan Pak Dokter itu bagaimana untuk hari ini? Tentang perasaan saya hari ini sangat senang. Ya, karena saya bisa melakukan kegiatan itu terhadap petani sejawat saya. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu di sini silakan untuk proses coachingnya. Semoga tiga kompetensi ini tadi bisa terrealisasikan atau bisa disampaikan dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak Imam. Hari ini kita akan melakukan ya. Apa yang mau Pak Imam obrolin pada hari ini? Sebetulnya banyak yang saya obrolin Pak. Cuman memang akhir-akhir ini saya mendapatkan beberapa masalah. Nah, itu saya sebetulnya tidak juga mencoba dengan, tapi ya gimana lagi, seperti seorang guru kita harus seperti memahami dan itu Pak. Ya. Sebenarnya apa yang jadi permasalahannya Pak Imam? Permasalahan saya sebetulnya ini Pak, saya berkaitan dengan teman sejawat. Cuma mau cerita tidak enak gitu. Menurut saya gimana saya? Terus menurut Bapak bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Nah, itu saya gini Pak permasalahannya. Yang pertama itu saya selalu terlambat mengembalikan anak saya pada saat pembelajaran. Jadi kalau saya ngajar itu kadang harusnya 45 menit. Saya kadang itu sampai saya fullkan sampai 50 menit karena pada saat saya mengajar di lapangan itu kan saya tidak mendengarkan bel. Itu kadang itu. Yang pertama, yang kedua permasalahannya yaitu ada ganti pakai pada saat setelah belajar olahraga. Itu juga kan saya tidak enak sama anak saya. Dan dalam waktu dekat ini, entah besok atau lusa, apa yang harus Bapak lakukan untuk mengatasi? Nah, sebetulnya saya coba mengintrospeksi diri, cuma dia itu kok ya nggak enak gitu saya mau menyampaikan ke guru tersebut, padahal guru tersebut itu sering istilahnya menegur saya ya, kalau tidak salah kok siswanya gimana menurut saya yang mengajar di situ merasa tersinggung gitu. Sebelumnya ada nggak usaha lain? Nah, itu saya berpikir ya mau berusaha untuk menemui guru tersebut dan mau mengutarakan bahwa maksud saya di situ adalah saya minta maaf, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan mencoba untuk mengatur waktu itu lama. Cuman gimana ya? Kok agak repot gitu.
mungkin Bapak membutuhkan dukungan dari teman atau dari sekolah Pak. Iya. Ada dukungan nggak? Nah, kalau kepala sekolah juga saya mau menyampaikan kan ini baru tentang saya nih Pak. Oh gitu. Makanya saya juga ingin bagaimana ke depannya. Cuman saya mau gini-gini kok agak seribu gitu. Jadi harapan Bapak ke depan bagaimana untuk tidak seperti itu lagi, harapan Bapak? Nah, harapan saya pertama yaitu setelah saya menemui, saya komunikasi, tolong nanti kalau memang saya seperti itu lagi, paling tidak saya bisa ditegur oleh murid, Pak, waktunya sudah habis. Terus yang kedua, saya juga mau minta maaf karena selama ini mungkin saya kurang bisa mengontrol anak-anak saya terkait dengan ganti pakaian, setiap pasang olahraga dan sebagainya. Terus yang terakhir, ya mudah-mudahan kedepannya silaturahmi saya dengan teman guru ini menjadi lebih baik. Nah, itu bagus Pak. Sudah ada solusi. Jadi Bapak sudah bagaimana menindaklanjuti itu. Nah, itu harapannya seperti itu. Ya itu bagus Pak. Terima kasih atas apa yang Bapak boleh hari ini kita laksanakan Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas keberhasilannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dengan saya bisa lega. Insya Allah saya akan coba penuhi tersebut dan kita sama-sama saling berkoreksi diri, merefleksi diri apa yang sudah saya lakukan nanti sudah salah atau tidak lakukan. Mungkin itu aja. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Tokil, tadi proses coachingnya menarik sekali dan saya juga memperhatikan tadi mencoba untuk memasuki ke dalam permasalahan yang dialami oleh Bapak Minggu tadi. Jadi di sini sebagai pengamat saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pasca proses coaching ini, gitu ya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tokil saat melakukan coaching ini? Kira-kira indikator terdapat pengembangan yang mana yang sudah tercapai? Terima kasih Pak Soehari. Tadi saya sudah mencoba melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu memberi beberapa pertanyaan yang menurut saya berbobot. Kemudian saya juga berusaha menjadi pendengar hati, secara kasar. Kemudian saya sudah berusaha melakukan kajian di dalam kegiatan pun tadi bersama Pak Imam di DPD. Ya, saya melihat itu Bapak dari apa yang Bapak lakukan, mengenai dilakukan tadi, mulai dari presence kehadiran secara penuh, yaitu mencoba mengamati ada kuncinya, gitu ya, kuncinya mengenai permasalahan yang diceritakan, terus mendengarkan secara aktif juga dengan rasa, gitu ya. Dan rasa yang mencoba untuk memenuhi apa yang sudah diceritakan oleh Bapak Mansur tadi. Serta Pak Dokter juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu ya. Saya sudah mendengar itu. Tapi di sini saya sebagai pengamat, sebagai supervisor, di sini mungkin Pak Dokter bisa menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan lebih banyak dan variatif lagi. Mungkin itu kalau catatan dari saya. Dan untuk lebih lengkapnya di sini sudah ada Bapak sebagai nilai dari pengamat dari Gimana? ini. Oh ya, terima kasih Pak. Itu sebagai masukan buat saya lebih berkembang lagi melakukan itu. Baik. Kira-kira Bapak kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi? Terima kasih Pak Suhari. Berdasarkan dari supervisor Pak Suhari, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan hidup saya dengan Pak Imam. Berdasarkan itu, kompetensi yang perlu saya kembangkan itu kalau lebih ke arah melakukan pertanyaan
cuma satu itu Pak, kompetensi terkait dengan pertanyaan yang berhubung. Mungkin kurang banyak lebih istilahnya Pak pertanyaannya. Jadi seperti itu. Baik. Jadi itu yang perlu saya kembangkan lagi Pak. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses coaching? Alhamdulillah perasaan saya sangat selamat Pak, karena saya bisa sedikit melakukan input dengan Pak Imam. Pak Imam juga meluapkan segala permasalahan kepada saya selaku Pak, dan alhamdulillah sudah menemukan satu solusi yang terbaik untuk perubahan dari Pak Imam ke depan. Baik, bagus sekali Pak Menteri. Semoga bisa terrealisasikan ke depannya lagi gitu ya. Dan proses untuk membuat proses coaching ini bisa terus dilatih supaya lebih kreatif lagi dalam menyampaikan kalimat pertanyaan pembuatan. Cukup menarik. Seperti itu Bapak. Baik, itu tadi proses praktik supervisi berbasis coachingnya, begitu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.